Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair halkillah. Laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'a dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ridaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات والأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan kajian kitab Rubaiyat karya Maulana Jalaluddin Rumi. Kitab yang tentu saja kita sudah bisa menengarai bahwa isinya tak lain adalah cinta ilahiyat, yaitu percintaan manusia dengan Tuhannya atau percintaan Tuhan dengan hamba-hambanya. Oke, kita lanjutkan dan kita mesti mempersiapkan pemahaman sekaligus adanya ikhtiar untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Maulana Rumi dan kemudian didedahkan di dalam kitabnya ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'waltu maratab aku wa bisababi dhalikal awil, dan lantaran ratapan itu ahraqah membakar itu kekasih ini kepada aku. Samatu diam aku, fa'aharaka maka membakar kekasih ini kepadaku. An la ghiraris samitin, atas model orang-orang yang diam. Akhrajani membebaskan kekasih ini kepadaku. Minal afaq, dari cakrawala kuliah semuanya afaq. Fadhahabtu maka pergi aku ilal wasdi, ke tengah-tengah, wawil wasdi, dan di tengah-tengah gemur itu aharaka membakar kekasih ini kepadaku. Pertama, di sini ada ungkapan meratap. Meratap itu berarti apa? Berarti menyesali sesuatu atau merasakan pedih karena sesuatu. Kemudian muncul ungkapan yang berupa ratapan. Atau meratap itu juga bisa dilahirkan oleh adanya kerinduan yang dahsyat dari seseorang kepada kekasihnya. Merataplah kemudian orang yang dirundung-rindu itu. Jadi ratapan itu bisa muncul dari adanya kegetiran, tapi juga ratapan bisa muncul dari dendam rindu yang tidak kepalang. Nah, dalam konteks puisi ini tentu saja yang kedua itulah yang dimaksudkan, yaitu ratapan karena adanya kegelisahan disebabkan kerinduan kepada kekasih yang tak terpermanai. Oke. Lantaran ratapan itu, kekasih justru malah membakarku. Apa sesungguhnya?
arti membakar di sini. Jadi ratapan itu menjadikan kerinduan semakin menyakitkan. Jadi ketika kerinduan minta untuk dilampiaskan, untuk difokuskan, untuk diterbangkan untuk menuju kekasih, muncul kemudian ratapan, dan ratapan itu semakin memperparah sakitnya orang karena kerinduan. Coba misalnya ya, ini kan bulan Maulid ya, bulan Rabiul Awal, bulan musim semi pertama, bulan di mana makhluk paling mulia dilahirkan. Coba ini mumpung bulan Maulid, bisakah kita merasakan kerinduan kepada sang Nabi, dan karena pedihnya kerinduan kita kemudian meratap, ya Rasul, wahai manusia agung dari Tihama, wahai engkau yang merupakan teladan, wahai engkau yang merupakan jimat kehidupan. Jadi kerinduan kita kepada Nabi, kalau sampai bisa melahirkan ratapan karena pedihnya kerinduan itu, berarti ada hubungan yang erat secara rohani antara diri kita dengan beliau. Jadi inilah saatnya di bulan Rabiul Awal ini kita meratapkan rinduan kita dengan suara batin yang paling parau. Di India itu ada sebuah tradisi ya, tidak saja di kalangan kaum Muslim India, tapi juga di kalangan kaum Hindu. Ketika bulan Rabiul Awal seperti ini, mereka mengadakan perayaan sebagai realisasi kerinduan kepada sang Nabi. Mereka, para penyair Muslim dan Hindu, sama-sama meratap, mengharapkan syafaat sang Nabi, pertolongan beliau. Dan kerinduan itu menjadi semakin pedih rasanya ketika diiringi dengan orkestrasi, musik, nyanyian, dan lain semacamnya. Jadi ini bulan di mana Nabi kita dilahirkan, dan beliaulah yang paling berhak untuk menerima gelombang-gelombang kerinduan kita dibandingkan dengan kekasih kita yang manapun yang lain. Jadi kepada beliau kita hablurkan gelombang-gelombang kerinduan itu. Jadi di sini yang disebut meratap itu konotasinya adalah cinta keilahian. Termasuk ekspresi cinta keilahian adalah kecintaan kita, kerinduan kita kepada sang Nabi. Ini malam keempat bulan Rabiul Awal. Jadi di sana tradisi merayakan Maulid itu selama sebulan Rabiul Awal itu. Nah, kita yang jelas-jelas Muslim ya, yang jelas-jelas merasa berhutang jasa kepada beliau, apa tidak sebaiknya ratapan-ratapan kerinduan itu muncul dari jiwa kita? Imam Malik itu ya, kalau sudah berbicara tentang hadis mengenai sebuah pohon kurma di Masjid Nabawi di Madinah itu, yang semula menjadi sandaran Nabi ketika Nabi berceramah, tapi kemudian masyarakat umat Islam pada waktu itu makin banyak, sehingga orang-orang di belakang tak menyaksikan beliau berceramah. Para sahabat kemudian menawarkan diri, bukankah sebaiknya kami bikinkan mimbar engkau ya Rasul? Baik, sabda beliau. Kemudian dibikinlah mimbar untuk Nabi mengisi ceramah itu. Dibikin mimbar. Ketika mimbar itu sudah rampung, Nabi sudah tidak bersandar kepada pohon kurma yang semula setiap kali mengisi ceramah bersandar ke pohon itu. Nabi kemudian pindah ke mimbar itu. Ketika pertama kali pindah ke mimbar, tahukah kita apa yang terjadi pada pohon kurma itu? Pohon kurma itu meratap, meraung-raung kepedihan karena ditinggalkan oleh sang Nabi.
pohon yang tak berakal tahu apa artinya rasa rindu kepada sang Nabi. Bukankah kita ini umatnya, kata Imam Malik, dan kitalah yang semestinya meratap lebih kuat lagi, lebih dengan suara yang parau lagi demi kerinduan kita kepadanya. Nah, itu sebuah bahan bagi diri kita, bagaimana kita berikhtiar untuk memunculkan benih-benih kerinduan kepada orang paling berjasa, kepada orang yang merupakan rahmat bagi seluruh alam raya itu. Oke, kembali kepada bait puisi. Aku meratap, dan karena ratapan itulah kemudian kekasih membakarku, cinta makin membakarku. Jadi di sini ya, orang akan merasakan kepedihan sekaligus kenikmatan. Kepedihan cinta adalah kenikmatan tertinggi. Kepedihan rindu adalah kelezatan paling bermutu. Maka karena itu kita mesti berikhtiar bagaimana menumbuhkan rindu ini. Kalau tidak, kalau kita hanya merupakan makhluk rasional, kalau kita hanyalah merupakan makhluk indrawi, lantas sesuatu yang paling berharga hilangkah dalam diri kita? Apa itu? Cinta dan kerinduan? Kalau sudah seperti itu, apa istimewanya kita sebagai manusia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain? Wong kita sebagai manusia lebih unggul, lebih mulia dibandingkan dengan para malaikat karena kita memiliki kerinduan apa yang tak dimiliki oleh para malaikat itu. Jadi bagaimana ini bisa kita munculkan? Karena itu pupuklah kerinduan, walaupun pertama-tama muncul kerinduan itu kepada makhluk. Pelihara baik-baik kerinduan itu, sebab kerinduan kepada makhluk bisa jadi merupakan pengantar bagi kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi sang Rasul itu. Menatap. Jadi orang dirundung rindu itu, orang yang dirundung cinta itu serba salah. Coba ya. Tadi misalnya, aku meratap, aku dibakar. Berikutnya, ya, somatu, diam aku. Fa'ahraqani, maka membakar itu kesini kepadaku. Aku diam saja, dibakar hati ini. Aku meratap, dibakar juga hati ini. Kenapa? Karena orang yang jatuh cinta biarpun diam, sesungguhnya hatinya menggelegak. Hatinya tidak menemukan ketentraman. Tapi itulah ketidaktentraman yang paling mengasihkan. Jadi kalau ingin tahu adanya kegelisahan yang mengasihkan, jatuh cintalah. Kalau ingin tahu rasanya ketidaktentraman yang sangat manis, jatuh cintalah. Rindulah kepada siapapun yang kau rindu. Kau akan tahu apa artinya penderitaan yang sangat mengasihkan. Jadi ini mesti dimasukkan kembali di dalam sembah sujud kita, dalam peribadatan kita. Sehingga adanya ibadah-ibadah kita itu tidak membosankan, tidak menjenuhkan, tapi penuh dengan gairah. Penuh dengan gairah. Ketika ibadah itu penuh dengan gairah rohani, gairah cinta dan kerinduan, maka secara otomatis orang akan istiqomah di ibadah itu. Kenapa orang masih sulit untuk istiqomah? Karena belum menemukan rasa senang di dalam peribadatannya. Sekali merasakan nikmat, maka tanpa diperintah sekalipun orang itu akan istiqamah. Sebab watak manusia itu adalah ingin mengabadikan kebahagiaan, ingin berlama-lama di kenikmatan. Itu watak manusia. Jadi tadi sudah salat Isya, bisa ditempuh dengan kerinduan. Besok ditunggu oleh subuh yang sangat hening. Bisakah kita menikmatinya dengan penuh kerinduan? Itu harus ditagih. Batin kita ditagih. Ayo gimana? Kau punya potensi untuk bercinta dengan Tuhanmu. Kenapa? Kau begitu frigid, begitu dingin, begitu tidak bergairah sama sekali. Ada apa dengan dirimu, oh hatiku? Ada apa? Orang-orang ilahi jatuh cinta kepada hadiratnya dengan penuh kerinduan, dengan ibadah yang serasa-rasa membakar mereka.
Engkau kok diam ya hatiku? Engkau bukan semen, engkau bukan batu, tapi kenapa engkau kok diam? Tidak ada bara kerinduan dalam dirimu. Kenapa? Sesungguhnya kepada siapa engkau sedang jatuh cinta? Sesungguhnya ingatkah engkau kepada kampung asal usulmu, yaitu Tuhan yang merupakan asal usul dari cinta dan kerinduan? Ya, harus ditagih. Tagih. Jangan mau kita beribadah kok dengan perasaan jenuh. Jangan mau, itu ditipu itu. Ibadah kok jenuh, ibadah kok bosan, kok hambar. Jangan. Kelas kita itu mestinya adalah ibadah itu lezat, ibadah itu nikmat, dan tidak boleh tidak di situ mesti ada kerinduan, ada cinta. Bagaimana tidak cinta? Wong Allah asal usul kita. Sudah berapa lama kita berjarak dengan hadiratnya? Sudah sedemikian banyak demarkasi yang membentang antara kita dengan hadiratnya. Kenapa? Jarak tak melahirkan kerinduan. Bukankah orang rindu karena dipasung oleh jarak? Betapa sangat aneh orang dipasung oleh jarak tapi tak merasakan kerinduan itu. Makanya ya, kitab Burda itu diawali dengan nada-nada kerinduan yang berdarah-darah. Amin tadak kureje ronin bide salami. Apakah engkau karena ingat kepada tetangga yang berada di salam sampai-sampai engkau mencucurkan air mata yang berbaur dengan darah? Yang dimaksud dengan tetangga itu adalah tetangga di alam lahut. Orang-orang yang menjadi kekasih Allah Ta'ala yang di alam laut dulu adalah kawan-kawan kita. Yang di dalam alam laut dulu adalah berdekatan dengan diri kita. Kenapa? Sekarang mereka menjadi pecinta ilahi, kok kita tidak? Tidak adakah kerinduan dalam dirimu kepada tetangga yang ada di salam itu? Apa di salam? Di salam itu adalah makanul haibah. Ada posisi orang-orang tercinta di hadapan Allah Ta'ala. Di salam itu sebuah tempat yang merupakan domisili para kekasih. Jadi ketika diingatkan kepada di salam itu sungguhnya ingin mengatakan si Imam Busiri ini, di situ ada para kekasih. Masih adakah dalam ingatanmu tetangga yang ada di salam, kekasih yang berdomisili di sana? Sampai-sampai engkau mencucurkan air mata berbaur dengan darah. Rasa-rasanya air mata untuk generasi milenial ini sangat sulit untuk tumpah, kecuali kalah terhadap problem-problem kehidupan. Jadi baru ketika menghadapi kehidupan yang pahit, yang getir, yang membawa seseorang kepada jurang putus asa, baru menangis. Dan itu tangisan paling tidak bermutu. Kalau mau menangis, menangislah dengan cara bermutu. Apa itu? Jatuh cinta dan rindu kepada kekasih. Itu tangisan paling bermutu. Satu tetes air mata dari tangisan yang bermutu ini bisa memadamkan api neraka. Kenapa? Karena air mata itu bermutu, yaitu air mata lantaran jatuh cinta kepada Maha Kekasih, kepada Allah Ta'ala. Yang dalam hadis Nabi disebutkan, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah di kala sunyi, bukan ketika bersama-sama. Kalau bersama-sama itu mujahadahan, istighosah, tahlilan, itu nangis, itu enggak terhitung. Enggak terhitung. Sebab boleh jadi itu karena ditonton oleh banyak orang. Ini sendiri di kesunyian, zikir kepada Allah, kemudian nangis, netes air mata. Setetes air mata itu bisa memadamkan api neraka. Adakah kita masih memiliki stok air mata untuk menangis atas nama cinta dan kerinduan kepada hadiratnya? Atau sudah kering dikuras oleh persoalan-persoalan kehidupan? Jadi, tagih kembali. Ayo hatiku, kau bukan songgok semen, ayo bangkit. Kau adalah kebun yang mesti menumbuhkan bunga-bunga. Ayo hatiku, bangkit.
Sebagaimana para pecinta yang hati mereka bangkit muncul sebagai taman bunga yang sangat indah dan mengasihkan itu. Akhrajani minal afaqi kulliha. Akhraja membebaskan atau mengeluarkan itu kasih ini kepadaku. Minal afaqi dari cakrawala kulliha, semuanya itu cakrawala. Apa maksudnya? Seorang pecinta itu tidak dibiarkan oleh sang kekasih memiliki ketentraman yang pasti. Tidak dibiarkan. Bahkan berada di kelausan cakrawala sekalipun diseret, ditarik. Jadi karena itu kalau orang jatuh cinta, selama orang itu tidak bersama dengan kekasihnya, selama orang itu masih dibatasi oleh jarak, maka cinta itu akan senantiasa mendorong orang itu ke jurang penderitaan. Berada di cakrawala yang sangat luas, ditarik juga, dibebaskan, dilepaskan, dikeluarkan dari cakrawala itu. Masuk ke mana? Masuk ke kegaduhan cinta dan kerinduan itu. Jadi adakah orang bisa tenang kalau orang itu dirundung kerinduan? Gak bisa tenang. Karena itu saya sering kali teringat pada sebuah puisi yang ditulis pada tahun 95 oleh seorang penyair, kawan saya bernama Matori Aelwa. Berjudul Tidur Tak Bisa-Bisa, Tidur Tak Sampai-Sampai. Tidur tak bisa-bisa, padahal sudah kupejamkan mataku, ternyata cinta itu pahit juga rasanya. Jadi nggak bisa. Nggak ada ketentraman. Nah itu yang semestinya mengusik batin kita. Dan itu pertanda bahwa sudah ada pertalian rindu, ada pertalian cinta. Berarti apa? Rindu akan menemukan alamatnya, cinta akan menemukan alamatnya. Kapan itu? Ketika diperjumpakan dengan Maha Kekasih. Kekasih membebaskanku, menyeretku dari cakrawala. Lalu aku pergi ke tengah-tengah kegaduhan, dan di situ tetap saja kekasih membakarku. Artinya apa? Sendiri di rumah, di kamar, dikunci, gelisah juga. Terbayang-bayang wajah kekasih. Pergi ke keramaian, ke mal-mal, tergoda juga, tersandra juga hati ini. Tetap kepikiran yang di sana, sehingga berjumpa dengan orang-orang seolah-olah berjumpa dengan kesenyapan. Sehingga ketika ditanya, ketemu siapa-siapa saja di mal, enggak ketemu siapa-siapa. Rasa-rasanya mal itu adalah merupakan padang Sahara belaka. Enggak ketemu siapa-siapa, karena sudah dirundung gitu loh. Nah, apa yang sudah didedahkan oleh Maulana Rumi ini, melalui keterangan ini, berusahalah untuk sebisa mungkin dirasakan. Berimajinasilah untuk merasakan. Kalau sekarang belum memiliki kasih, berimajinasilah seolah-olah memiliki kasih, dan bayangkan kegetiran karena penantian untuk berjumpa dengan kekasih itu. Jadi imajinasi itu sangat penting, sangat penting. Jadi karena itu munculkan imajinasi. Karena imajinasi itu merupakan pelipur lara. Orang yang tidak memiliki imajinasi gampang stres hidupnya, gampang kalut, gampang galau. Orang yang memiliki imajinasi tak punya kebun di sini, tapi punya kebun di imajinasi. Tidak memiliki kasih yang nyata, punya kekasih imajinatif. Jadi karena itu ada ventilasi, ada jalan keluar bagi persoalan-persoalannya. Kenapa? Imajinasinya jalan. Kau tahu, alam semesta ini adalah realisasi dari imajinasi Allah. Itu disebutkan dalam kitab Al-Insanul Kamilnya Syekh Abdul Karim Al-Jili. Jadi alam semesta ini realisasi dari imajinasinya Allah. Itu yang disebut dengan Al-Khayal Al-Qudsiyah, imajinasi suci. Dan kita belajar untuk meniru-niru Allah, memiliki imajinasi. Kita pun berusaha untuk memiliki imajinasi. Kita yang belum tahu apa nikmatnya jatuh cinta kepada Allah, panggillah Allah sesering mungkin dengan Maha Kekasih. Oh Allah Kekasih, oh Allah Kekasih. Katakan, walaupun itu belum muncul dalam hati kita,
Katakan sebagaimana para sufi mengatakan, ketika aku jatuh cinta kepadamu, pantangan aku tertarik kepada yang lain. Walaupun belum tahu rasanya jatuh cinta kepada Allah Ta'ala itu. Ungkapkan kata-kata cinta kalau itu menjadi sarana untuk memunculkan benih-benih cinta dalam batin kita. Jadi orang yang sedang dirundung rindu, orang yang jatuh cinta itu serba salah. Serba salah. Meratap salah, diam salah, berada di kesunyian salah, di tengah kerumunan orang-orang salah. Hatinya sudah tersandera. Nah, itu ya. Itu kalau sudah seperti itu, orang akan sampai di puncak kenikmatan pengabdian, di puncak kenikmatan hidup. Cara ibadah yang seperti itu tidak dimiliki oleh gugusan malaikat. Karena itu dengan bahasa yang verbal, Muhammad Iqbal sampai mengatakan, tahu apa itu malaikat tentang derita cinta? Enggak paham. Kalian belum menderita karena cinta, berarti belum disapa oleh takdir yang baik. Menderitalah karena cinta. Entah cinta kepada apa atau kepada siapa, toh itu adalah tangga untuk cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan dibiarkan hati membeku seperti seonggok semen, seonggok batu. Jangan dibiarkan. Bakarlah api itu dengan hati itu dengan bara cinta. Nah, siapa kekasih itu? Dzalikal malik. Ternyata hebat kekasih kita ya. Yaitu seorang raja, yaitu raja di raja, alladzi lam yafir, yang tidak kabur, minal abid, dari para hamba, as-sayyid tiba, yang buruk perangainya. Kekasih itu hebat ya, hebat. Walaupun mengerti betul borok-borok kita lahir dan batin, itu tidak kemudian meninggalkan kita, tidak. Coba ya, kalau sesama manusia, kalau kita berakrab ria, itu karena kita ditutupi oleh Allah Ta'ala borok-borok kita sehingga tak tercium oleh kawan-kawan. Coba kalau tercium akan kabur siapapun dari diri kita. Jadi kalau ada dua orang berkawan, itu karena keburukan dua orang itu ditutupi oleh Allah, sehingga yang tampak kebaikan-kebaikannya. Karena yang tampak kebaikannya, maka menjadi akrab di antara mereka berdua. Coba kalau saling dibukakan aibnya, betapa akan saling menuding dan saling menghindar. Allah itu tidak. Allah itu tahu persis bahwa kita adalah tumpukan borok, tumpukan dosa-dosa. Allah tidak menjauh dari diri kita. Itu kekasih yang hakiki. Jadi kalau kalian punya pasangan yang akrab mesra dengan kalian ketika kalian sehat dan memiliki harta benda, tapi kabur ketika engkau sakit-sakitan dan tidak punya uang, itu bukan kekasih itu tenggulak. Bukan kekasih. Kalau suatu saat kalian yang jomblo ini punya istri, dan ketika masih sama-sama muda, begitu berbahagia, begitu akrabnya, begitu lengketnya, kemudian ketika salah satunya itu jatuh sakit, ketika salah satunya jatuh bangkrut, kemudian kau ditinggalkan, sungguh itu bukan jodohmu sebenarnya. Bukan kekasihmu itu orang yang sedang mencari keberuntungan pada dirimu. Nah, Allah Ta'ala itu begitu. Allah paling tahu tentang adanya keburukan-keburukan kita, kebrengsekan kita paling tahu. Tapi bukankah dengan demikian Allah tidak lantas menjauh? Tidak. Tetap ditunggu. Kapankah kita bisa berkeluh kesah dengan pertaubatan? Kapankah kita bersungguh-sungguh di jalan rohani? Tetap ditunggu oleh Allah Ta'ala. Itu betul-betul maha kekasih. Dan kekasih-kekasih manusia itu berasal dari watak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jailani mendekat kepada orang-orang yang penuh dengan derita, penuh dengan penyakit. Beliau bahkan menawarkan diri untuk mencuci pakaian-pakaian mereka itu. Nabi kita tahu ya, beliau itu lebih menikmati bercengkrama dengan para fakir miskin dibandingkan dengan orang-orang berpangkat. Sampai-sampai kitab Maulid yang sangat populer di zaman ini, yaitu Simtud Doror, menyatakan idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah
Kalau beliau diundang oleh orang miskin, segera beliau mendatangi undangan itu. Ya. Jadi teman-temannya itu adalah orang-orang yang disisihkan oleh sejarah. Orang-orang yang terpinggirkan oleh nasib-nasib kehidupan ini. Orang-orang yang terlunta-lunta. Wa wal abus syafiqur rahimu bil yatimul armalah. Yang terdekat dengan beliau adalah para yatim, orang-orang yang terpinggirkan. Itu terdekat dengan beliau. Dari mana akhlak itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya suatu saat itu ada kisah begini. Ketika Nabi Ibrahim Mi'raj, diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim orang-orang yang melakukan dosa besar, melakukan zina, pembunuhan dan lain semacamnya itu ya, diperlihatkan. Nabi Ibrahim gundah ternyata menyaksikan orang-orang melakukan dosa besar itu. Nabi Ibrahim kemudian berdoa, ya Allah, kalau begitu tumpas saja mereka, katanya. Kemudian Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim. Naik lagi, menyaksikan lagi orang-orang berdosa. Berdoa lagi, ya Allah kalau begitu habisi saja mereka. Sebentar, firman Allah, dari tadi kau menyaksikan orang-orang berdosa, kau muak. Baru kali ini kau menyaksikan. Aku setiap saat menyaksikan orang begitu, dan aku tidak lantas membanting mereka. Jadi Allah yang ngerti tentang kebrengsekan kita, dosa-dosa kita, borok-borok kita, tidak menghindar dari kita. Itu artinya apa? Allah betul-betul merupakan maha kekasih. Makanya Sayyidina Ali itu ditanya ya, asik sekali ini jawaban dan pertanyaan. Sayyidina Ali, teman jenengan itu berapa? Oh, kalau sekarang belum bisa dihitung katanya. Tunggu kalau aku menderita. Jadi kalau menderita ternyata masih ada orang dekat, itu betul-betul teman. Tapi kalau kita punya macam-macam pihak mendekat, itu bukan kawan. Itu orang-orang penuh pamrih kemungkinan. Jadi kalau kita dalam kondisi menderita, malang, getir, pahit hidup kita, kemudian ada orang-orang yang tetap setia, itu betul-betul kawan itu. Yang seperti itu. Dan jarang ada orang seperti itu. Bahkan di antara suami istri sekalipun belum tentu betah dengan adanya ujian yang seperti itu. Ya kalau cuman sebulan 2 bulan, tapi kalau bertahun-tahun. Karena itu saya kagum dengan sepasang suami istri yang pasangannya itu sakit bertahun-tahun, tetap kesetiaannya itu tidak bergeming. Hebat ini, hebat. Itu akhlaknya Allah begitu. Nah, ini di sini digambarkan kekasih yang menggoda itu, maha kekasih itu, yang tak lain adalah Allah Ta'ala, itu adalah digambarkan bagaimana raja diraja yang tak kabur karena menyaksikan tabiat hamba-hambanya yang buruk, gak kabur. Walam yafirra, dan tidak lari, tidak kabur itu lari minal wiqaha, dari adanya perbuatan memalukan dari para hamba, wal ajram, dan dosa-dosa al-mudha'afa yang berlipat-lipat, tidak kabur. Karena itu benar seorang penyair yang mengatakan, ya Allah, ya Tuhan, andaikan engkau hanya menangani orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, orang yang amalnya saleh, lantas siapa yang akan mengurusi orang-orang pendosa itu? Siapa? Nah, karena itu kemudian apa kata Maulana Rumi? La tusamma hadza min hulutfan. Jangan katakan sikap seperti itu sebagai kelembutan, jangan. Bal samih bahron, sebutlah itu sebagai samudra. Jadi ya, sikap seperti itu adalah samudra kelembutan, bukan saja kelembutan, tapi samudra tak bertepi kelembutan ilahi. Nah, Tuhan yang seperti itu yang kita sembah. Tuhan yang seperti itu yang sesungguhnya sangat pantas untuk mendapatkan cinta kita. Tuhan seperti itu. Tuhan kita bukan Tuhan yang maha pemarah, bukan. Bukan Tuhan yang gampang memaki, melaknat, membenci. Tidak. Tuhan kita adalah samudra kelembutan tak bertepi, di mana ketika menyaksikan dosa-dosa kita tidak lantas jijik dan kabur dari diri kita. Tidak. Nah, itu Tuhan kita begitu itu. Nah, ini persepsikan Tuhan kita seperti itu, maka dari situ kemudian akan muncul adanya sembah sujud yang tulus kepada hadiratnya.
Bukankah kita mendekat kepadanya adalah mendekat kepada hakikat kebahagiaan kita sebenarnya? Mendekat kepadanya adalah mendekat kepada keselamatan kita sendiri itu. Itu Tuhan yang seperti itu yang kita sembah ya. Fa innahu qad farra minna syaitan fa innahu, karena sungguhnya ini domirnya domir sya'an kalau kata anak pondok. Domir sya'an itu domir yang kembali bukan ke awal itu, tapi kembalinya ke yang akan dibaca. Fa innahu, karena sungguhnya sya'an qad farra, ialah sungguh telah lari minna dari kami asyaitonul aswad, apa setan hitam. Wong setan yang merupakan potensi untuk memproduksi keburukan saja sudah malu dengan diri kita kok. Setan saja kabur dari saking menjijikkannya diri kita. Padahal setan itu sering paling menjijikkan ya. Itu sudah jijik pada diri kita. Kata setan itu apa? Waduh, kalau seburuk kamu itu ya tidak seperti itu yang kuinginkan. Itu sudah terlalu buruk itu. Setan saja kabur gitu loh ibaratnya. Dari saking merasa jijik kepada diri kita yang menumpuk dosa-dosa yang melebihi dari apa yang dibayangkan setan. Setan itu juga bilang, sesungguhnya kemanku yang enggak sampai sebanyak-banyak begitu. Yang sedang-sedang saja berdosa. Wah, kalian nemen banget berdosanya. Aku jijik, mundur saja aku. Jadi sesungguhnya ini bisa diibaratkan zaman milenial seperti ini. Setan itu sudah pensiun. Kenapa? Karena kita sudah lebih canggih untuk mensetankan diri sendiri. Jadi andaikan setan itu sudah pensiun selamanya, itu sudah tidak repot lagi. Manusia sudah canggih untuk memperanakkan setan demi setan itu sendiri. Jadi setan saja malu gitu ya. Jadi setan saja malu dan kabur dari diri kita yang penuh dengan dosa. Tuhan itu tetap saja tidak kabur, tetap saja melayani rintihan dan keluh kesah kita. Karena itu sangat merupakan kebanggaan ketika ada orang yang sepenuhnya tertarik kepada dosa-dosa, lalu menarik diri, masuk dalam fase keinsafan dan pertaubatan, kemudian berangkat menuju Tuhan. Apa kata Maulana Rumi? Tabuhlah genderang dan arahkan langkah-langkahmu menuju kota penghibur. Sebab hari ini seorang anak muda sedang memasuki fase pertaubatan. Kalau muda-muda kayak kita ini memasuki fase pertaubatan, itu perolehan dan karunia yang luar biasa. Karena itu cepat-cepatlah dengan dosa-dosa yang sungguhnya bacin dan bau tengik itu. Dosa-dosa itu bau loh ya. Dosa-dosa itu bacin sebenarnya. Dulu Nabi dengan para sahabat dari Madinah ke Mekah dalam perjalanan, Nabi seketika memberikan peringatan keras. Awas, hati-hati, jangan ke sebelah sana. Itu dulu tempatnya kaum Ad melakukan dosa. Kalau kalian lewat sana, itu bisa menjadi penyakit tubuh bagi kalian. Jadi karena dosa itu bacin sebenarnya. Dosa itu bau sebenarnya. Hanya kita tidak dibuka penciuman sehingga tidak merasakan baunya dosa, tangiknya dosa. Makanya kemudian enjoy dengan dosa-dosa yang sudah ditabung sekian lama. Kenapa? Tidak merasakan bau tengiknya. Coba dibukakan bau tengiknya seperti apa. Seketika kita akan menghindar dari dosa-dosa. Coba kebaikan-kebaikan itu diciumkan kepada kita dan wangi, maka kita akan senang mengerjakan kebaikan-kebaikan itu. Walam yafir, dan tidak kabur siapa al-malik atau raja di raja. Tuhan itu, huwa itu alladzi minna, dari diri kita. Ketika makhluk paling brengsek berupa setan sudah kabur meninggalkan kita, Tuhan yang maha pemurah, yang maha santun itu tetap mau menemani diri kita yang terengah-engah oleh dosa ini. Tetap saja begitu. Jadi di sini peluang bagi kita untuk bercengkrama dengan Tuhan yang maha pemurah, yang kelembutannya itu sampai menjelma seperti lautan tak bertepi. Oke, saya kira ini bukan apa-apa, saya hentikan karena pengamalannya berat ini. Jadi kalau saya membacakan kitab ini sampai hatam, saya kira bisa ya. Tapi untuk mengamalkan itu berat. Jadi, belum diamalkan sudah lupa.
Karena itu kita cukup berharap kepada Allah Ta'ala dengan syafaat Nabi dan barokahnya para wali. Moga-moga apa yang sedang kita perbincangkan ini menjadi manfaat dan barokah bagi kehidupan kita. Moga-moga Allah Ta'ala menumbuhkan benih-benih cinta dan kerinduan dalam hati kita kepada hadiratnya. Moga-moga perilaku-perilaku kita merupakan cerminan dari akhlak terpuji Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.